dia update paling latest sekali geng, daripada Rob Friend, Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya, CEO kita lah. Okey, apa yang dikatakan dekat sini, proses mendapatkan pasport Malaysia untuk pemain warisan dari Belanda. So kali ni dia siap mention daripada Belanda. Maknanya ada pemain yang akan menyarung jersey skuad Harimau Malaya, pemain warisan kita daripada Belanda geng. Kini di peringkat akhir, tinggal tunggu dapat IC lah. Okey, 3 lagi pemain juga dalam proses mendapatkan kerakyatan. So lagi 3 masih lagi dalam proses mendapatkan kerakyatan. Alhamdulillah, ini adalah update yang terbaru revolusi Harimau Malaya. Indonesia tunggu, kami datang. Ini adalah update yang terbaru guys daripada TMJ sendiri yang sekarang ini menguruskan berkenaan dengan Harimau Malaya. Okey, update daripada TMJ mengatakan kami telah mengenal pasti 6 atau 7 pemain warisan untuk pasukan Harimau Malaya. Diharapkan kerajaan Malaysia dapat membantu dalam proses untuk mendapatkan pasport Malaysia agar mereka dapat bermain untuk Harimau Malaya pada kelayakan Piala Asia 2027 mulai bulan Mac ini guys. Mustahak untuk Harimau Malaya memulakan kempen kelayakan dengan keputusan yang positif. Alhamdulillah guys, ini adalah satu berita yang sangat baik. Indonesia, Malaysia datang. Tunku Ismail menyeru kerajaan untuk mempercepatkan proses pasport mereka. Langkah ini penting untuk memastikan Harimau Malaya bermula kuat dalam kelayakan Piala Asia 2027. Dengan jurulatih Peter Skalamovski dan CEO Robert Friend, Harimau Malaya kini bersedia untuk bersaing di peringkat tertinggi. Ini adalah permulaan era baharu bola sepak Malaysia. Tunku Ismail terus membuktikan komitmen beliau terhadap bola sepak negara dengan pertemuan bersama Presiden FIFA Gianni Infantino. Revolusi ini nyata berada di landasan yang tepat. TMJ ni dia bukan jenis yang nak bagi tahu sangat pemain keturunan kita ada kat sana situ lah. Dia jenis yang bawa dekat tempat dia dulu, baru dia bagi tahu. Macam Christian Abel Ahmad ni lah, dah sampai kat JDT baru dia bagi tahu. Christian Abel Ahmad ni bawa 18 tahun guys. Goalkeeper muda keturunan kita ni, future ni. Itulah yang aku selalu cakap, korang kena bersabar. Biar TMJ je buat kerja. Pasal cari-cari pemain-pemain ni, itu makanan dia, bukan makanan kita. Dan kita pun hampir saja ditipu oleh satu page yang cakap, oh pemain itulah, pemain ini. Last bukan orang Malaysia pun, kena scam. Tak ada kaitan dengan Malaysia pun. Berita aku sendiri pun terkena. Aku ngaku ialah benda tu. Tapi buat masa ni aku bagi je lah kerja ni dekat TMJ. Takut malu pula yang aku dapat. Dan pasal 6-7 pemain tu kita tunggu daripada mana. Kita jangan buat cerita. Bola God sendiri akan memberitahu korang berita-berita tu betul ataupun tidak, InsyaAllah. Okay, ingat, TMJ dia akan bagi tahu punya, straight to the point untuk korang semua. Jangan risau. Sabar. Okay, sabar je, biar TMJ buat kerja. Kita diam je. Okay, nanti jiran kita bersuara nanti kan, biar dia bersuara. Kita diam je. Okay, biar TMJ kasih dorang diam. Ambisi Malaysia menyaingi Indonesia semakin menjadi-jadi. Tak sadar dengan kondisi sepak bola mereka sendiri. Ambisi Malaysia untuk menyaingi Indonesia di kancah sepak bola semakin menjadi-jadi. Namun, alih-alih menunjukkan perkembangan signifikan, negeri jiran justru tampak belum mampu mengejar ketertinggalannya. Meskipun terus berusaha menyamai langkah Indonesia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sepak bola Malaysia masih jauh dari kata layak untuk bersaing. Salah satu bentuk ambisi Malaysia yang mencuri perhatian adalah manuver mereka dalam menantang Indonesia dengan slogan, "Indonesia, kami datang." Slogan ini terkesan sebagai bentuk keberanian, tetapi dalam kenyataannya lebih banyak dipandang sebagai gertakan semata. Pasalnya, prestasi Malaysia dalam beberapa tahun terakhir masih belum cukup kuat untuk benar-benar menjadi ancaman bagi Indonesia, yang semakin berkembang pesat baik dari segi kompetisi domestik maupun tim nasional. Menjiplak langkah Indonesia, dari jersey hingga naturalisasi, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tampaknya terus berusaha mengikuti jejak Indonesia dalam berbagai aspek, mulai dari desain jersey hingga strategi naturalisasi pemain. Indonesia telah sukses melakukan naturalisasi dengan pendekatan matang, mendatangkan pemain keturunan berkualitas yang benar-benar mampu meningkatkan kekuatan tim nasional. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sain Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner,
hingga Justin Hubner menjadi bukti bahwa Indonesia tidak sembarangan dalam memilih pemain keturunan. Melihat kesuksesan Indonesia, Malaysia pun mencoba meniru langkah serupa. Baru-baru ini, FAM mengumumkan rencana mendatangkan pemain keturunan dari Belanda. Namun, hingga saat ini, langkah tersebut masih abu-abu dan belum menunjukkan hasil nyata. Tidak ada kepastian mengenai siapa saja pemain yang benar-benar akan bergabung, apalagi soal kualitas mereka. Berbeda dengan Indonesia yang selektif, Malaysia tampak terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa strategi yang jelas. Selain itu, upaya meniru Indonesia juga terlihat dalam pemilihan desain jersey. Netizen sempat ramai memperbincangkan kemiripan jersey terbaru Malaysia dengan desain yang sebelumnya digunakan Indonesia. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa Malaysia bukan hanya ingin menyaingi Indonesia, tetapi juga banyak mencontek langkah-langkah yang telah lebih dulu dilakukan oleh PSSI. Genderang perang ditabuh, tapi Malaysia belum siap bertanding. Keinginan Malaysia untuk menyaingi Indonesia juga terlihat dari berbagai pernyataan provokatif yang dikeluarkan oleh media dan tokoh sepak bola mereka. Mereka kerap menabuh genderang perang, seolah-olah sudah siap untuk bersaing di level yang sama. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Dalam beberapa pertemuan terakhir, timnas Indonesia lebih sering unggul atas Malaysia, baik di level senior maupun kelompok umur. Misalnya, di Piala AFF, Indonesia mampu menunjukkan permainan yang lebih solid dan berkembang, sementara Malaysia masih berkutat dengan inkonsistensi permainan. Bahkan, kompetisi domestik Malaysia, Liga Super Malaysia, kini jauh tertinggal dibandingkan Liga 1 Indonesia yang semakin kompetitif dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas. Kesimpulan, Malaysia harus berkaca sebelum menantang Indonesia. Malaysia boleh saja berambisi untuk menyaingi Indonesia, tetapi mereka harus lebih realistis dalam menilai kondisi sepak bola mereka sendiri. Meniru langkah Indonesia tanpa perencanaan matang justru bisa menjadi bumerang bagi mereka. Apalagi, Indonesia saat ini sudah berada dalam jalur perkembangan yang lebih jelas dengan fondasi yang kuat, baik dari segi pengembangan pemain muda, naturalisasi pemain keturunan berkualitas, hingga kompetisi domestik yang semakin kompetitif. Alih-alih terus menebar provokasi dan slogan yang terkesan menantang, Malaysia sebaiknya lebih fokus pada pembenahan internal mereka sendiri. Jika tidak, ambisi mereka untuk mengejar Indonesia hanya akan menjadi sekadar mimpi yang tidak pernah terwujud.